Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Lufi, kelas 5A1 Prode BLB. Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang cara memahami kasus pembelajaran ABK dan cara mengatasinya, di mana video kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah, yaitu pembelajaran sosial untuk ABK. Baik, kita akan fokus pada video bagaimana cara memahami kasus pembelajaran ABK dan cara mengatasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang pendidik kita harus tahu ketika pembelajaran sudah diberikan dan kita sudah memahami betul tentang pembelajaran, dan ketika anak mengalami kesulitan, jadi kita harus tahu juga cara mengatasinya. Yaitu cara mengatasinya yang pertama, untuk anak berkebutuhan khusus di sini yang pertama menahan diri untuk memberikan bantuan. Jadi yang dimaksud dengan menahan diri untuk memberikan bantuan di sini bukannya kita tidak suka untuk membantu anak, tapi kita harus bisa memberikan motivasi tersendiri kepada anak tersebut dengan cara yang pertama menahan diri. Menahan diri artinya di sini kita kan tahu bahwasanya tugas seorang guru itu mendidik, bukan membantu. Jadi yang disebut dengan mendidik di sini adalah lebih fokus pada memfasilitasi anak memperoleh pengalaman belajar. Jadi beda halnya dengan membantu. Kalau membantu itu lebih fokus pada penyelesaian tugas dengan waktu yang cepat. Jadi di sini kita melatih, mengeksplorasi anak tersebut untuk fokus diberikan fasilitasi untuk memperoleh pengalaman belajar, bukan membantu seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, latih siswa belajar dari kesalahan. Nah, di sini kita bukan menyuruh siswa untuk melakukan kesalahan secara terus-menerus, akan tetapi kita melatih siswa untuk belajar dari kesalahan yang sudah dia lakukan dengan misalnya cara kenapa hal ini bisa salah, seperti itu. Jadi di sini prosesnya kenapa hal ini bisa salah, itu yang harus ditekankan kepada anak berkebutuhan khusus. Dan kita juga harus mengajarkan untuk tidak melakukan kesalahan pada hal yang sama. Jadi itu cara melatih siswa belajar dari kesalahan, seperti itu. Yang ketiga, yaitu dengan mencatat data perkembangan kemandirian anak. Jadi kita setiap harinya itu tugasnya juga mencatat perkembangan anak. Sejauh mana perkembangan anak ketika kita memberikan pelajaran, dan hasil dari catatan itu, jadi hasilnya itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan kepada pendidik atau gurunya untuk memberikan pembelajaran ke arah selanjutnya. Dan itu data itu juga bisa langsung dikoordinasikan kepada orang tuanya, sehingga hubungan antara guru dan orang tua itu saling bersinergi. Jadi seperti itu. Terus yang keempat, ajari siswa untuk percaya diri menolak bantuan. Jadi yang disebut di sini
ajari siswa untuk percaya diri dan menolak bantuan, kita melatih siswa untuk menolak bantuan orang lain kalau semisalnya anak itu masih mampu. Misal contoh kecilnya seperti ini. Untuk anak normal, dalam memindah buku atau pindah duduk itu hal yang wajar. Tapi kalau untuk anak disabilitas, anak berkebutuhan khusus, memindah buku atau pindah tempat itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Jadi kita harus menanamkan. Jadi untuk melatih siswa untuk mandiri dan memberikan motivasi kepada siswa tentang kapan hal yang butuh bantuan seperti itu. Jadi tidak semua yang dilakukan atau yang diberikan untuk mengeksplorasi diri anak itu harus tergantung kepada orang lain. Jadi anak itu juga diberikan bagaimana cara untuk tidak meminta bantuan kepada orang lain. Jadi sehingga kalau hal itu dilakukan maka tertanam rasa kepercayaan diri itu sendiri di dalam diri anak tersebut. Yang kelima yaitu beri kesempatan siswa untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi misalnya untuk teman sebayanya, biarkan dia berinteraksi, dia mengeksplorasi cara dia berpikir, terus cara dia menyampaikan bahasanya, itu biarkan. Jadi jangan diberi batasan, jadi biarkan aja anak itu, sehingga dengan memiliki hubungan yang baik antar teman sebayanya, anak yang memiliki kebutuhan khusus bisa melihat kemandirian dan rasa percaya diri dari temannya. Itu makanya berilah kesempatan siswa untuk berinteraksi dengan teman sebayanya dan orang lain. Mungkin itu saja cara menangani kasus pembelajaran ABK. Jadi saya mohon maaf karena di sini saya juga masih tahap belajar. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang sopan. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon bimbingannya kepada Bapak dosen saya untuk selalu dan tidak bosan-bosan memberikan masukan, saran dan kritik untuk proses pembuatan atau tugas-tugas selanjutnya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.